Halo, saya Devi Setiawinda. Saat ini saya merupakan mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Jakarta di jurusan Ilmu Komunikasi. Tentunya pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan sebuah presentasi yaitu terkait tentang komunikasi, tata kelola, dan juga etika bisnis. Tentunya sebelum saya membuka sebuah presentasi ini, izinkan saya untuk membaca sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Kendari, singgah sebentar di rumah Pak Bambang. Salam hangat saya ucapkan hari ini, semoga presentasinya jelas dan gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen tercinta kami yaitu Dr. Laila Mona Ganiem, MSI, yang saya banggakan seluruh teman-teman dari kelas komunikasi korporasi strategi. Tentunya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang memahami konsep dan level komunikasi korporat, kemudian mengenal prinsip tata kelola perusahaan atau good corporate governance, kemudian mengenal AI dalam komunikasi dan tata kelola modern, memahami etika bisnis sebagai fondasi utama, dan juga mempelajari studi kasus implementasi Astra. Baik, teman-teman di sini ada yang tahu apa itu komunikasi korporat? Komunikasi korporat yaitu proses penyampaian dan penerimaan informasi antara perusahaan dan juga pemangku kepentingan atau yang biasa dikenal dengan stakeholder. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan, meningkatkan kesadaran, dan juga memengaruhi perilaku. Kemudian jenis komunikasi korporat yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi internal. Ini merupakan berfokus pada interaksi antara perusahaan dan karyawan, seperti melalui email internal, rapat tim, atau bulletin perusahaan. Kemudian di sini ada komunikasi eksternal. Ini melibatkan komunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan, investor, dan media melalui laporan tahunan, konferensi pers, atau media sosial. Kemudian ada juga komunikasi krisis. Ini dilakukan saat menghadapi situasi darurat. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan kerja, isu hukum, atau penurunan citra perusahaan. Kemudian lanjut dengan level komunikasi korporat. Di level komunikasi korporat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu level strategis, di mana di level ini komunikasi korporat harus terlibat dalam merumuskan strategi perusahaan, termasuk menyusun visi misi dan tujuan. Artinya, komunikator korporat tidak hanya mengkomunikasikan keputusan perusahaan, tetapi juga ikut berperan dalam proses perencanaan jangka panjang. Kemudian di level kedua yaitu level taktis. Di level ini komunikasi korporat lebih fokus pada implementasi strategi yang sudah ditetapkan. Ini melibatkan aktivitas seperti mempublikasikan produk baru atau mengkomunikasikan pengembangan layanan kepada publik. Kemudian ada level operasi, yaitu komunikasi di level ini lebih terkait dengan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, seperti komunikasi internal, antar tim, atau pengelolaan komunikasi yang mendukung kinerja operasional. Baik, selanjutnya yaitu memahami tata kelola perusahaan dengan sistem untuk mengatur dan mengawasi operasional perusahaan. Tentunya dalam konteks komunikasi korporat dan tata kelola perusahaan ini
tadi kita bahas ya, untuk memahami bagaimana komunikasi korporat berperan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Peran komunikasi korporat harus mencakup aspek transparansi. Nah, di sini saya tulis ada prinsip utamanya yaitu tarif. Bisa disingkat dengan tarif. Yang pertama transparansi atau keterbukaan informasi, kemudian akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas tindakan, kemudian responsibilitas, kepatuhan pada peraturan dan etika, kemudian independensi, pengelolaan yang objektif dan bebas dari benturan kepentingan, dan yang terakhir yaitu fairness, keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya yaitu mengapa tata kelola yang baik itu penting? Karena meningkatkan kepercayaan, yaitu fondasi hubungan dengan investor, pelanggan dan juga karyawan. Kemudian mengurangi resiko ya. Jadi ada empat alasan kenapa tata kelola itu penting. Yang pertama meningkatkan kepercayaan, mengurangi resiko, meningkatkan kinerja, dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Ini semuanya ada alasannya ya. Pertama, fondasi hubungan dengan investor, pelanggan dan juga karyawan, memitigasi risiko keuangan, operasional dan juga reputasi, mendorong efisiensi, produktivitas dan kualitas, kemudian berdampak positif pada harga saham, pendapatan dan laba. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada hubungan komunikasi korporat dan tata kelola. Hubungan saling berkaitan, yang mana hubungan komunikasi efektif dan juga tata kelola. Komunikasi efektif membangun kepercayaan dengan stakeholder. Tata kelola yang baik memastikan perusahaan dikelola secara bersih dan transparan. Kemudian peran komunikasi dalam mewujudkan GCG yaitu ada 5. Yang pertama meningkatkan transparansi, yang kedua meningkatkan akuntabilitas, kemudian membangun kepercayaan, mengelola risiko, dan juga meningkatkan reputasi. Nah, selanjutnya yaitu era digital dan AI. Ini merupakan peluang baru dalam komunikasi korporat. Peran AI dalam komunikasi yaitu dapat membantu dalam menganalisis data media sosial, email, dan juga situs web. Kemudian dapat membantu dalam bidang personalisasi, yaitu mengirim pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Kemudian otomatisasi, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Kemudian mengenali pola interaksi untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu era digital dan AI, yaitu tantangan dan strategi. Tantangannya, yang pertama hilangnya sentuhan manusia, kemudian kesalahan analisis data yang menyebabkan keputusan keliru ya. Jadi ada plus minusnya. Kemudian keterbatasan kala situasi yang intuisi dan pemikiran kritis. Kemudian strategi menghadapinya adalah AI sebagai alat bantu, memperkuat bukan menggantikan peran manusia, mempertahankan sentuhan manusia, utamakan interaksi manusia untuk keputusan penting, kembangkan keterampilan yaitu komunikasi, mendengarkan dan berpikir kritis tetap pada kunci. Kemudian ikuti perkembangan teknologi, perbarui pengetahuan tentang AI. Nah, pada etika bisnis yaitu fondasi tata kelola modern. Itu ada pilar implementasi etika, sistem manajemen risiko terintegrasi, kepatuhan pada undang-undang keterbukaan informasi publik, penguatan budaya etis melalui Code of Conduct. Code of Conduct yaitu kompas etis perusahaan.
Manfaat implementasinya yaitu meningkatkan produktivitas karyawan hingga 25%, meningkatkan efisiensi operasional hingga 15-20%, dampak holistik pada karyawan yaitu panduan perilaku yang jelas pada perusahaan, operasional lebih efektif, kemudian pada pemegang saham, kepastian pengelolaan profesional, pada masyarakat kepercayaan terhadap korporasi. Selanjutnya, studi kasusnya komunikasi korporat Astra. Tantangannya adalah mengelola komunikasi untuk lebih dari 300 anak perusahaan, 7 sektor bisnis, dan juga lebih dari 190.000 karyawan. Luar biasa sekali. Kemudian struktur komunikasi. Struktur komunikasi terdiri dari 5. Yang pertama internal communication, menyatukan karyawan, kemudian media relation, garda terdepan citra publik, kemudian brand communications, mengelola persepsi publik, government relation, menjaga hubungan strategis dengan pemerintah, kemudian communication management system and partnership, mengelola sistem komunikasi terintegrasi. Selanjutnya, studi kasus Astra, sistem ACM, SSI, dan studi keberhasilan. Astra Communication Management System yaitu fondasi manajemen komunikasi yang terstruktur dan profesional mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kemudian studi kasus Satu Indonesia Awards atau SIA, program apresiasi untuk anak muda yang berkontribusi pada masyarakat. Hasil sejak 2010 telah menjangkau 1.500 lebih desa di 35 provinsi dan apresiasi 726 lebih anak muda. Kemudian kunci suksesnya adalah integrasi seluruh pilar komunikasi mencakup brand internal, media, partnership, government relation. Ya, selanjutnya itu mengukur keberhasilan komunikasi. Key Performance Indicator. Jumlah pengikut sosial media yang pertama, kemudian engagement rate. Ya, dilihat dari like, share, komentar, kemudian jumlah kunjungan situs web dan juga download konten. Kemudian open rate and click through rate email. Kemudian jumlah publikasi dan wawancara media. Mode pengukurannya terdiri dari 5. Yang pertama survei audiens, kemudian analisis media sosial, kemudian analisis laporan keuangan, kemudian pengukuran reputasi, dan juga evaluasi kinerja internal. Nah, tak terasa ya, sudah di kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama komunikasi korporat dan tata kelola adalah dua sisi mata uang yang sama-sama krusial untuk membangun perusahaan yang kuat dan terpercaya. Di era digital, AI adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan efisiensi. Namun, sentuhan manusia dan etika tetap menjadi fondasi utama. Kemudian etika bisnis bukan sekedar kepatuhan tetapi kebutuhan strategis untuk membangun kepercayaan dan daya saing keberlanjutan. Implementasi yang sukses seperti pada Astra menunjukkan bahwa komunikasi yang terintegrasi dan terstruktur dapat menjadi penggerak strategis perusahaan. Baik, tadi saya buka dengan pantun, izinkan saya untuk membaca pantun di penghujung presentasi ini. Pergi ke pasar membeli mangga kuini, jika ada salah mohon dimaklumi. Pulang kampung buat budidaya ikan di kolam. Saya akhiri presentasi ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.